Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Apa kabar nih kalian semua sobat Toku lovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Jadi ya teman-teman, di video ini akan sedikit berbeda karena di sini AA dan tentunya di sini ada Bang Andrew. Mana nih Bang Andrew? Halo. Sapa dulu nih. Halo teman-teman dunia Tokusatsu, kembali lagi A Andrew dan A Arif Di dalam sini ya. video terbaru. Iya, yaitu betul. ya podcast lah Iya kali betul. ini. Jadi teman-teman, di sini AA dan Bang Andrew ini akan gimana ya? Kayak ngobrol-ngobrol, benar-benar ngobrol-ngobrol seputar tentu ya yang ada di judul di bawah. Ultraman Decker episode terbaru, episode 15 yang telah tayang hari Sabtu kemarin, tanggal 22 Oktober. Yang menurut AA episode Ultraman Decker ini patut untuk dibicarakan ya, patut untuk dibincang-bincangkan, dan patut untuk dibuatkan videonya gitu. Jadi teman-teman yang lagi nonton video ini, silakan teman-teman bisa lah ya menonton video ini tuh sambil ngopi-ngopi, sambil makan, sambil ngerjain tugas, apapun itu bebas, karena di sini kita tidak menampilkan apa ya semacam visual yang benar-benar teman-teman tuh harus ngeliatin terus gitu ya, visual-visual yang nanti akan diberikan, karena ini lebih ke ngobrol-ngobrol alias podcast gitu ya teman-teman. Jadi pusatnya tentu di suara ya teman-teman gitu. Oke, jadi teman-teman seperti yang teman-teman lihat di judul ya, kita ini di sini akan membahas episode terbaru Ultraman Decker, yaitu episode 15, yang dimana episode ini menjadi debut episodenya menjadi debut dari Formnya alias Decker final yang form terbaru. ya. Final formnya Yes. si Ultraman Decker yang namanya itu adalah Ultraman Decker Dynamic Type. Dynamic form ya. Yang menurut apa sih bentuk si Ultraman Decker Dynamic Type ini beneran ya keren sih ya, keren dan elegan banget ya. Terlebih itu pewarnaannya yang merah, biru, kuning, udah kayak logo Indomaret gitu. Udah biasa ya pewarnaannya itu. Di Tapi- depan full biru, di belakangnya merah. Merah ya, Indomaret, merah warna-warni. kuning. Warna-warni. Kemarin kan Ultraman Trigger itu sponsornya Mitsubishi ya, apa sih? Mitsubishi kan. Sekarang ini Indomaret. Indomaret. Oke, Banyak lah itu yang apa, bang ini Indomaret, bang itu Mitsubishi. Iya, benar-benar. Tapi baik lagi sih, secara bentuk emang keren banget ya Ultraman Decker Dynamic Type ini. Terlebih kalau teman-teman perhatikan juga itu color time-nya itu berpindah ke tengah, yang tadinya ada di sebelah kiri, di sebelah jantung. Jadi ini benar-benar kayak ya kembali ke paten Ultraman gitu. Dan jujur kaget ya ketika melihat color time-nya itu pindah ke tengah. Kirain bakal di kiri terus selamanya. Ternyata enggak ya. Berubah gitu. Oke, balik lagi nih ke topik ya. Jadi seperti teman-teman tahu ya yang udah nonton nih, gimana nih ya terkait Ultraman Decker episode 15. Pendapatnya gimana? Opininya gimana? Silakan ya komen di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas menurut ya episode 15 Ultraman Decker ini beneran epic, epicnya gitu, beneran wow itu kan kayak itu tuh ketika si Deckernya tuh lagi habis beres Henshin Habis gitu. bensinnya langsung Wah. Pokoknya keren banget, beneran keren banget. Oke, ini gimana nih Bang Andrew nih terkait episode kali ini? Silakan berikan opininya nih. Gimana? Ya, jadi soal debut Dynamic Type ya, Dynamic Type Ultraman Decker itulah sangat keren banget ya. Aku sampai merinding loh liatnya. Benar. Itu apa, terasa apa, ada kayak vibe Heisei awal-awal gitu, kalau mau apa, kalau ada sesuatu yang besar gitu. Iya. Nah ya, vibe-nya dapet sih. Itu kan terlebih pas dia ngeluarin jurus itu kan, awalnya kan ada itu ya, apa yang pedangnya muncul. Namanya apa, Crimson apa gitu. Crimson Calibur, bener gak sih? Pokoknya itulah Iya, pedang itulah yang ya. baru lah, mirip itulah. Iya. Dan formnya juga ya bagus sih. Cuman itu yang banyak yang bilang banget pas awal-awal muncul di scan itu,
apa sih helmnya mirip Agito. Ultraman Agito. Ultraman lagi tuh. Ya sama sih sependapat, tapi ya kalau Decker itulah udah khas, ada khasnya gitu dynamic form itu. Di depannya dominan biru, di belakangnya full merah kuning mah rame di belakangnya. Debutnya keren sih itu pas si Om itu Decker Asumi namanya ya. Ya, Decker Asumi. Si Om itu Decker Asumi nyemangatin si Ya si Kasumi Kanata. Asumi Kanata. Kanata. Ya. Pas mau hensinya terus langsung pas udah diserang itu sama si Terraphaser dihimpun jadi kekuatan gitu kan. Keren itu. Apa sih kayak gimana ya? Dapetin kekuatannya itu beneran dikasih lihat yang bener-bener wah epic banget gitu. Tapi kan siapa sih si Decker Asumi ini kan bener-bener apa ya, ngasih impact banget, ngasih alur cerita yang beneran menarik banget selama 2 episode terakhir ini gitu. Episode kemarin udah gila ya, itu udah gila gitu episode kemarin itu, karena kita ternyata dikasih lihat seperti kayak babak baru gitu, babak baru di series Ultraman Decker. Ternyata ada orang dari masa depan lah, ternyata siapa ini tuh si Profesor Asakage ya? Asakage. Ternyata dia ini musuh gitu kan. Itu wah bener-bener ini Decker ini dari dimulai episode 14 kemarin udah mulai gila sih ceritanya, udah mulai serius banget. Dan episode 15 ini yang tadi pagi rilis ya. By the way ini kita recordnya hari Sabtu ya teman-teman, Sabtu malam. Pokoknya episode apa sih 15 ini Ultraman Decker beneran maknyus gitu. Ya, jadi 2 episode bagus, ini, episode 14 dan 15 beneran keren. Babak babak cerita dari baru gitu. Iya, babak dari cerita Decker itu sendiri gitu. Bener. Dan babak 2 episode dari pertarungan antara Asakage ngelawan si Decker Asumi sama si Kanata ini dikemas dengan baik gitu. Dan tentunya ya misteri-misteri lain seputar Decker itu mulai terungkap satu persatu ya di mulai episode 14. Decker ini siapa dan di mana asalnya itu mulai terjawab di episode 15 tepatnya ya. Dan ternyata kita juga dikasih jawaban bahwa si Decker itu ya yang pernah dimunculin di episode 1 itu ternyata si Asumi Decker ya. Bener gak sih Bang Hendro? Coba yang yang pas kan ada si Asumi Kanata sebelum berubah emang ada Decker. Iya, yang ngasih kekuatan gitu loh. Yang ketika diperangkap itu kan dia itu si Decker Asumi ternyata. Iya, ternyata dijelaskan di episode 15. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak semacam dikasih mungkin jatuhnya hologram gitu ya, kayak hologram gitu ya, dan tuh pancaran dari masa depannya si orang ini si Decker Asumi gitu. Jadi dia ini tadinya pengen ngasih bantuan berupa apa namanya kan, dia itu awalnya ingin menyelamatkan masa lalu gitu. Bersama badannya ini. Iya. Decker Asumi itu berserta di Flasher ya namanya, di Flasher kan? Iya, di Flasher ya. Pokoknya alat perubahannya Decker itu awalnya kan dia mau bersama gitu bareng sama itunya, sama badannya, cuman karena katanya nggak bisa gitu, jadi ngebiarin ngirim di Flashernya doang perubahannya Decker. Iya, betul. Sama sambil ngirim pesan itu ke si Asumi gitu, apa gitu pesannya, pokoknya kamu harus apa gitu. Ini sih beneran gimana ya, menurut Asi terjawab sudah gitu. Ternyata yang ngomong itu bukan sosok dari Ultraman Decker. Ultraman ya berarti itu tuh jadi gini sih, berarti Ultraman Decker itu adalah perwujudan dari si Decker Asumi. Bener gak sih? Jatuhnya gitu ya? Ya gimana kayak, ya, bisa jadi sih, bisa gitu. Jadi kayak disebutnya tuh human form gitu. Jadi jatuhnya gitu ya. Karena gimana ya, setahu kita kan Ultraman itu ya dia itu punya
wujud Ultraman yang dimana Ultraman itu ada dua tipe ya, yang ketika bertemu dengan hostnya ada yang dia ngasih pinjam tubuhnya, ada yang emang si Ultraman itu berubah menjadi orang Human gitu kan, form. ya human form sama human host gitu. Ya contohnya sih kalau misalkan antara human host dan ultranya itu contohnya siapa ya? Si itu si Ultraman, anggaplah ini Ultraman biasa gitu kan. Ultraman sama human apa sih? Pokoknya ya adalah gitu. Terus ada yang kayak Seven itu, dia kan bukan human form, bukan human host, melainkan human form. Iya. Iya. Benar-benar sih. Berarti, nah ini sih masih belum terjawab sebenarnya, masih agak bingung juga berarti. Ultraman Decker ini apakah beneran perwujudan, ya si Decker Asumi ini beneran perwujudan Ultraman Decker, atau emang Ultraman Decker ini kayak gimana ya? Emang beda misah lagi gitu, misah. Jadi misah. Jadi gini ya, antara si Decker ini adalah perwujudan dari Decker Asumi, atau jadi Decker Asumi itu adalah human form dari Ultraman Decker, atau jadi si Decker, antara Decker dan Decker Asumi ini satu masing-masing itu beda entitas gitu. Iya, betul. Antara jadi si Decker Asuminya emang manusia, atau si Ultraman Deckernya itu satu entitas yang berbeda lagi gitu. Iya, betul sih. Dan gimana ya? Kan si Decker Asumi ini itu dari masa depan ya. Iya. Nah, kalau dari masa depan berarti ini kayak jatuhnya tuh kayak apa ya? Dia tuh time travel ke masa lalu, berarti dia ini mengubah event dong tujuannya. Yang dimana mungkin di masa depan ini di dunia si Kanata ini kayak nggak gini gitu, seharusnya tuh kayak nggak gini gitu. Jadi kayak dia kayak film-film time travel ya, yang dimana si orang masa depan tuh pengen ngubah masa depan yang ada di zamannya gitu, yang harusnya gak kayak gini. Dan dia pergi ke masa lalu, ke zamannya si Decker, si Asumi ini, ya untuk mengubah timeline, istilahnya kayak gitu tujuannya ya. Mungkin mengubah hal yang terjadi di peristiwa masa lalu. Jadi dari masa depan kan itu diceritakan si bumi itu udah dikuasai oleh Spear. Iya, di masa depan ya, di masa depan ya. Jadi koloni semua yang ada di bumi itu, di Mars itu koloninya sudah besar gitu. Iya. Kalau di Decker yang pas Asumi awal-awal itu kan kalau nggak salah koloni di Marsnya kan baru cuman sedikit ya. Karena kan di bumi masih, untuk pindah ke Marsnya kan masih seperti sesuatu yang baru gitu. Di masyarakatnya gitu, di orang-orangnya gitu. Jadi kayak si orang tuanya Sumi Kanata kan, kalau seingat aku kan itu dia pindah ke Mars gitu sama orang tuanya gitu. Jadi ya seperti itulah. Ya benar sih, berarti emang si Decker Asumi ini benar-benar pengen mengubah takdir yang terjadi di masa depan dengan kembali ke masa lalu gitu. Yang dimana ya itu mungkin dengan ngasih Devicer ini ke si Kanata, yang dimana si Kanata ini adalah kakek buyut mungkin ya bisa dibilang. Kakek buyutnya si Decker ini Asumi, ya mungkin bisa mengubah masa depan gitu. Bener-bener ya jatuhnya kayak ini sih, kayak ya di film-film time travel lah gitu. Jadi ya kita bakal gimana sih, juga penasaran ini episode terakhirnya bakal gimana. Apakah bumi akan terbebas dari ancaman Spear gitu, atau bakal kayak gimana? Kan ini kan si Decker Asumi ini dari masa depan, yang dimana bumi itu masih udah bener-bener ini udah kuasai Spear, dan si Decker Asumi ini di Mars. Berarti kan bumi ini udah hancur, udah bener-bener ini, otomatis dia ke masa lalu. Kalau misalkan di masa sekarang ini Decker berhasil, si Asumi Kanata ini berhasil menyelamatkan bumi, berarti kan si Decker ini gimana nasibnya, si Decker Asumi ini? Apakah akan ada atau gimana gitu? Berarti kan ada impact ke masa depan gitu. Jadi ada impact-nya. Itu sih yang kayaknya jadi pertanyaan gede nih. Apakah akan ada, dan
kalau gak salah juga disinggung tuh si Decker Asumi tuh soal Ultraman Dyna. Nah, Ya, tapi kalau di episode 15 cuman siluetnya udah doang. ya Sama cuma si Yuzare itu apa? Yuzare yang sebelumnya ketemu si Kengo Manaka itu. nah itu Tapi sih. bukan Yuzare yang di Trigger, ini Yuzare yang di Decker beda lagi. Bingung Nah, yang itu Yuzare jadi Yuzare yang di Decker ini Yuzare yang sama di Trigger atau bukan? Ah, Soalnya itu. kan dia cuman pas awal muncul kan ngasih itu doang, apa ngasih item pedang apa dual sword itu sama kartu trigger doang gitu, gak Ya. nyebutin dia dari mana gitu. Iya. Nah itu sih. Bener sih. Kalau disinggung di episode 15 kan menurut si Decker Asumi kan itu si Yuzare diliatin si Yuzare yang muncul di Decker sama Ultraman Dyna. Nah ini juga Ultraman Dyna-nya dari mana gitu, apakah Asuka itu yang kita kenal itu atau siapa gitu, Asuka yang di dunia dimensi yang lain bisa jadi atau gimana gitu. belum jelas gitu kan. Iya sih. Mungkin gini sih, kayaknya jatuhnya kayak event di Ultraman Trigger, yang dimana kan ada si bapak siapa tuh, yang ketua God Select, kan dia tuh orang nyasar dari universe-nya 3. Bener gak sih? Oh iya. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu. Universe 3 yang si Daigo itu Iya kan. yang si Daigo. Iya. Jadi mungkin bisa Bisa jadi jadi si Dyna ini emang nyasar kayak si event itu, si berarti dia adalah Asuka. Asuka yang kita kenal kayaknya ya. Ada mungkin saja Asuka kemungkinan comeback. besar. Semoga Asuka Semoga. comeback. Tapi kayak bakal comeback sih. Kita bakal tunggu lah. Soalnya ya gimana ya, ini momen-momen yang paling ditunggu lah istilahnya sama semua orang gitu. Kedua Ultraman ini bertemu, karena di Trigger aja ketika 3 sama Trigger itu dipertemukan dan gelut bareng itu wah hebohnya itu minta ampun. Keren sih. Wah Cuman keren ya, pokoknya. kalau minusnya di Trigger itu 3 doang Ya, ya, gak ada. Human Host-nya gak muncul. Nah, Itu ya rada sayang sih. human hostnya gak muncul karena ya teman-teman udah tahu lah ya. Waktu itu kan emang apa, dia masih di agensi ya kalau nggak salah. Dia dulu kan si aktornya Nagano, Si Nagano. pokoknya namanya Nagano. Iya. Dia kan katanya dari agensinya itu ketat banget, jadi dia nggak hadir kan. Agensi Johnny. Johnny. Tapi kayaknya enggak sih, di sini Asuka bakal tampil sih. Ya pastilah Pasti dia mah sih. selalu comeback Selalu lah. comeback ya si Mamang Asuka mas. Siapa sih aktornya tuh Suruno Takeshi Suruno ya? Takeshi, Pasti. Jadi kita tunggu saja di episode berapa dia akan muncul. Tapi aku sih pengennya munculnya tuh sih. di akhir-akhir episode biar epic sih. Gitu. Jadi ada kesan dia membantu si Decker kalau betul. misalkan dunianya Betul. sudah diambang kehancuran. Betul. Ya gimana ya, bisa dibilang kalau bilang sih Dyna ini setelah episode terakhir dia menjadi pengelana gitu ya, pengelana antar universe mungkin kayak Zero, Ultraman Zero mungkin ya. Jatuhnya Ya, kayak bisa gitu. Jadi begitulah. Jadi dia emang ya kemana-mana aja ya, contohnya itu Ultraman Saga, terus movie Ultraman itu tuh sama bukan film, seriesnya itu loh, Ultraman Orb. Ada gak sih Ultraman Orb yang origin? Oh, yang of origin itu. Ada gak sih Yang ada si Gaia, Gaia, sama Agul? Gaia, Dyna, Agul. Ada gak sih si sama Asuka? Cosmos. Ada gak? Ada ya? Ada ya? Jadi mungkin saja. Berkelana dia. Mungkin saja ya itu kata siapa si Decker Asumi ini kan dia dari masa depan. Di masa depan itu ada si Yuzare sama Sosok si Ultraman lain. Ultraman lain yang di sini diperlihatkan si Ultraman Dyna. Jadi emang mungkin si Ultraman Dyna ini gimana ya? Nyasar. Bingung. Gini sih. Gimana ya? Ya mungkin nyasar bisa jadi, atau gini sih sih mikirnya Ultraman Decker ini, Ultraman Decker si Decker Asumi ini kekuatannya itu dari Ultraman Dyna. Nah loh. Nah, itu emang si Decker asal usulnya gimana ya? Masih belum ini ya? Penjelasannya. Masih belum jelas ya. Awalnya itu kan pasti Asumi Kanata jadi Decker, awalnya tuh
dari apa si Decker Spare. itu adalah orang tuanya gitu. Iya, bener-bener ada Kayak banyak teori kayak gitu kan ya. Kalau si Daina kan Bapaknya, udah terungkap gitu kalau wujud Ultraman Daina itu Bapaknya. adalah bapaknya Iya. yang berubah jadi Ultraman gitu. Jadi kalau Jadi si Daina itu bukan entitas dari ras dari planet misalkan Nebula, bukan itu. Misalkan O5 bukan, dia jadi sebuah entitas baru gitu, Ultraman baru gitu dia. Yang tercipta dari manusia, dan manusia bapak yaitu bapaknya Asuka. berubah menjadi manusia cahaya Mm-mm. gitu sih. Jadi ya nggak tahu sih kalau pikir-pikir kalau misal ya gimana sih ya itu dikaitin lagi sama si Daina, Yuzare dan si Decker Asumi ini ya mungkin yaitu kekuatan si Ultraman Decker bisa jadi dikasih dari si Ultraman Daina. Entah gimana caranya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi lah. Karena kan ya karena gimana ya bisa dibilang kalau misalkan ini kita ngomong masa depan aja di event masa depan. Kan di masa depan udah bumi itu udah lenyap, ya udah bener-bener ini dan mereka udah di Mars, istilahnya koloni Mars udah besar. Berarti si Decker ini, Ultraman Decker si Decker Asumi ini berarti bertugas di Mars doang gitu. Sama si Ultraman Daina. Berarti mungkin sebelum kakek buyutnya atau bapak-bapaknya itu mungkin gak ada Ultraman kayaknya. Gak ada sosok Ultraman yang melindungi Mars gitu. Bener gak sih? Bener gak sih? Kalau misalkan ini event masa depan ya, bukan di event si Asumi Kanata sekarang gitu. Ini ngobrolin masa depan gitu. Jadi mungkin saja bapaknya si Decker ini, si aktornya Takayama Jin itu emang buyut-buyutnya ini cuman manusia biasa. Jadi ketika ada Ultraman Decker ini terlahir karena ada si Daina yang datang sama Yuzare mungkin gitu. Iya. Gitu. Jadi ketika si Ultraman Decker Asumi ini menjadi Ultraman Decker, dia mungkin mikir kayaknya bisa nih gue ke masa lalu dan ngasihin kekuatan yang nyelamatin orang-orang di masa lalu gitu yang belum terdampak si Spear gitu kan. Spear. Gitu. Jadi kan dia tuh awalnya kan pengen ke situ, pengen nyelamatin datang langsung gitu time travel, cuman nggak bisa, jadi dia ngasih itunya doang gitu sih. Ya gitu sih. Jadi wah gila sih, berarti emang bisa jadi sih karena Decker Asumi ini kan namanya si Decker ini kayak punya dia gitu, punya cuman berarti bapak-bapaknya itu orang-orang tuanya itu kayak Asumi apa gitu kan, Asumi Anu gitu kan, Asumi apa gitu. Apa, gitu ya. Jadi penamaan Decker ini jadi kayak khusus doang gitu buat si Takayama Jin istilahnya gitu. Jadi namanya tuh Ultraman Decker. Bisa jadi ini teori aja sih. Bisa jadi emang Ultraman Decker ini tercipta karena ada Ultraman Daina, dikasih kekuatannya mungkin sama si Yuzare atau gimana, who knows gitu. Atau emang balik lagi Ultraman Decker ini emang perwujudan dari orang tuanya si Asumi Kanata. Itu ada teori yang bilang kayak gitu. Itu sih. Tapi greget juga sih kalau misalkan yang tadi bilang itu kan. Yang mungkin saja emang Ultraman Decker ini merupakan kekuatan dari hasil bagi dari Ultraman Daina yang entah gimana lah caranya. Ya mungkin kan ada Yuzare di situ. Mungkin saja ya namanya juga Yuzare punya kekuatan apa? Ya dia kan bisa Yuzare sama 3 kan berhubungan gitu. Nah, bisa jadi ya dari situ, dari si Yuzare dan Daina yang membuat Decker ada itu. Ya itu bener sih. Karena Yuzare bisa dibilang ya entitas dewi gitu ya, bener-bener punya kekuatan super. Dan dia juga yang bisa dibilang berpengaruh besar terhadap Ultraman Trigger gitu. Gitu ya, punya kekuatan yang emang benar-benar bisa ngebangkitin Ultraman dan lain sebagainya. Emang ya itu sih. Terlebih kan kemarin juga Yuzare ngasih apa tuh? Episode berapa? Pedang kan? Ya dual sword. Dual sword gitu. Jadi kayak dual sword sama kartu. Kartu itu jualan. Jualan. jadi ini sales bandai. Sales bandai. Itu sih jadi gila sih kalau misalkan itu sih teori A sih mungkin saja. Terus ini masalah kita bahas
soal Asakage. Ya, Asakage tuh siapa sih nama aslinya tuh? Agams ya. Dia itu ternyata merupakan istilahnya musuh bebuyutannya si Decker. Asumi. Tapi masih belum tahu sih maksudnya. Dia ini orang mana, dari planet apa sih si Asakage itu? Apa sih planet Ya, apa ya, lupa lagi apa ya? pokoknya. Adalah pokoknya planet berbeda, pokoknya bukan di bumi. Dan dia sama-sama hidup satu zaman dengan si Decker Asumi ini. Dan masih belum tahu ini ceritanya gimana, konfliknya gimana, itu masih belum jelas. Yang jelas pokoknya kalau di episode 14 itu dia tuh gimana ya? Si Asakage itu punya cewek atau gimana sih? Bener gak sih? Entah itu perempuannya, kakaknya, pacarnya, atau ibunya, atau siapa. Nah, itu. Tahu itu nggak, cuman baru diliatin doang. Keterikatannya juga dengan si Decker ini gimana, kita masih belum tahu. Yang jelas emang di masa depan ini, ya di masa depannya si Decker ini emang ada konflik gitu, ada konflik bener-bener, wah konflik yang Ya, bukan ini sih, bukan main. Konflik Jadi- mungkin konflik clan mungkinnya. jadi itu kan kalau menurut si Asakage itu kan, si Agams itu kan, dia itu apa? Dia itu begitu karena si Decker Asumi. Jadi apa, planetnya hancur karena ulah apa gitu, kalau nggak salah karena manusia gitu, karena manusia bumi gitu, ulah manusia bumi gitu. Jadi dia dendam. Ya itu kan sebenarnya awalnya tuh kalau nggak salah dia itu temennya itu apa, bukan temennya sih, lebih ke apa ya, kerabatnya si Decker Asumi itu awalnya gitu. Cuman ya mungkin ada sesuatu, jadi si planetnya itu, planet apa namanya, planetnya si Agams hancur gitu. Jadi ya dia dendam gitu, jadi sampai sekarang ini jadi jadi yang ternyata jadi villain sekarang di Decker Iya, Kanata gitu. Justru malah dia ya ternyata ya, biang keladi orang yang ngebawa spear ke bumi ya. Tapi masih bingung sih caranya gimana ya kalau misalkan spear ke bumi. Berarti lewat time travel bareng gitu ya, bareng-barengan sama si dia gitu kan? Atau gimana ya? Si Spare ini kan berarti kan dari masa Ya, depan Spare tuh kan jatuhnya. Heeh. Oh, agak ini sih. Berarti gila juga ini si Asakage punya kekuatannya, powernya. Bisa ngebawa spear sebanyak itu langsung ke bumi, ke masa lalu. Barengan sama si itu ya, si Decker Asumi. Gila juga sih, berarti emang orang-orang di masa depan. Tapi yang jelas itu sih masih belum tahu ini si Asakage kok bisa bersahabat dengan si Decker Asumi. Dan juga masih belum tahu si Decker Asumi ini beneran orang dari Mars, terlahir dari Mars, atau dia tuh dari mana gitu. Itu masih belum jelas juga lah masalah ini asal usulnya. Yang jelas dia cucunya si Asumi Kanata udah jelas gitu. Itu sih. Terus balik lagi nih masalah ini, itu tadi masalah ini ya teman-teman, masalah teori-teori ya. Dan kita balik lagi ke masalah episode 15 yang dimana gila sih episode ini tuh vibe Heisei-nya itu beneran terasa banget. Apalagi ketika momen-momen sebelum debut itu kan ada dialog-dialognya itu. Aduh, itu beneran merinding ketika perdebatan gitu kan, si Asumi Kanata sama si Decker kayak, oh diam lu bocah, gue aja nih bro. Itu keren sih beneran. Merinding langsung. Kayak gimana ya responnya? Si Asumi Kanata itu apa namanya? Aku melindungi bumi bukan karena terlanjur gitu, atau karena terlanjur ikut campur gitu, melainkan aku memang ingin melindungi dunia gitu. Lu urusin merinding. Iya gitu keren. Apa sih dialog siapa sih Kanata yang lu urusin aja dunia lu di masa depan, gue urusin yang di sini. Waduh itu keren banget sih, serius. Lu urusin dunia lu, gue urusin dunia gue ya. Terus kan itu itu epic sih. Karena gimana ya, dialog-dialog yang dihasilin sama si Asumi Kanata gitu. Ya maksudnya dialog-dialognya itu ketika di sini itu tuh gak cringe, beneran ngalir.
beneran ngalir, emosinya juga dapet, actingnya si Kanata sama si itu kan si Takayama Jin itu juga dapat banget. Siapa namanya, Masashi Taniguchi. Nah, masa si Taniguchi itu beneran pokoknya dapat banget lah itu momennya, beneran pokoknya merinding lah, the best sih. Karena jujur di Ultraman Trigger dan Ultraman Ultraman sebelumnya itu momen-momen ketika mendapatkan final form itu kayak kurang dapat. Tapi di sini wah gila, merinding gitu. Mantap, serius ya. Bener sih yang pernah katakan bahwa Ultraman Decker ini benar-benar menekankan unsur manusia, humanisnya dibanding unsur kayak gelut atau gimana nya. Karena yang ditekankan di sini lebih ke cerita dan dialog yang lebih realistis. Kalau lihat ya. Jadi yang nggak kayak Ultraman Trigger yang jujur ya dialognya itu absurd, cringe dan nggak jelas gitu. Kayak dipaksakan ya. Ya biasa sih kalau di Trigger cuman biasa-biasa ya, dialog gitu, konflik gitu, bla bla bla. Udah. Ya udah. Tapi di Ultraman Decker ini pergolakan batinnya ada dan beneran terasa banget. Itu sih yang kerennya itu. Terusus ya itu sih Asumi Kanata yang dia juga jadi Ultraman juga bingung gitu, kayak gue apa ini terjadi gitu, kayak langsung tiba-tiba ada lah ini, jadi dia tuh bingung sendiri gitu kan. Gue tuh gak tahu sebenarnya lu tuh ada masalah apa gini, cuman ya gini-gini gitu, kayak gimana gitu. Kayak ngebela gitu buat gue tuh pengen ngelindungin bumi gini-gini lah. Tipikal inilah MC yang keras kepala lah, bisa dibilang keras kepala, tapi kayak inilah dapat banget gitu itunya motivasinya, alasan-alasan dia gitu. Dan alasan motivasinya itu masuk akal semua. Si Kanata beda dengan si Kengo yang pengen dunia ini tersenyum gitu, orang-orang tersenyum. Kalau karakter si Kengo kan kalau dialognya sih emang sejauh sampai tamat ya begitu aja. Kalau si Asumi Kanata ini lebih ada kompleksnya gitu. Pergolakan batinnya, developmentnya. Soal dialognya, ya benar. Development karakternya terasa banget yang awalnya mirip cuman ini sih pokoknya mirip Asuka ya, ininya bener sih. konflik sama ininya gitu, dialognya lah. Dan debut si dynamic type-nya juga keren banget. Apalagi adegan yang di atas terbang-terbangan itu sebenarnya callback juga di episode pertama. Yang ngelawan Spear gitu kan, dihancur-hancurin itu callback di episode pertama. Sambil dan lihat terbang-terbang. Ditampilin lagi di sini. Dan ya tadinya tuh ngira bakal keluar angkasa, tapi dipikir-pikir enggak juga ya, karena kan bumi ini udah diselimuti oleh spare gitu kan, kayak ya gitulah, pelindung selimut gitu, jadi gak bisa keluar angkasa. Tapi itu lebih ke callback juga sih, callback di episode 1. Keren sih, ini beneran keren banget episode 15 ini. Gelutnya mungkin gak se-epic atau gimana, tapi di penyajiannya itu loh yang mantap gitulah. Gitu sih. Bener. Jadi ya beda sih sama Ultraman Trigger, yang jujur sih Ultraman Trigger kalau masalah action gelutnya itu emang bagus semua gitu, beneran keren lah. Soalnya ya Koichi Sakamoto yang ngedirect, cuman yang di sini beda lagi, gelutnya itu emang ya terkesan gak gimana tapi ya oke lah gitu, mantep gitu, mantep itu aja sih. Jadi ya emang balik lagi sih ya, karena emang sutradaranya juga pernah bilang Ultraman Decker ini benar-benar pengen nekanin unsur kemanusiaannya dan ceritanya, konflik batin para karakternya, dan itu emang udah terbukti sampai sejauh ini. Terlebih kan episode berapa ya, episode 9 kalau enggak 10, yang dimana episode itu loh episode siapa Kapten Sawa gitu ya, yang itu yang rambut pendek itu kan diperlihatkan ada episode khususnya yang dimana dia itu punya keterkaitan dengan monster, jadi meneliti monster gitu. Dan di situ itu jujur episodenya bagus juga, yang episode itu keren banget. Konflik batin antara dia sama temannya itu, sama seniornya, seniornya itu kan, yang dimana seniornya itu pengen monster-monster itu dikendaliin buat senjata gitu kan.
Dan si itu kan si apa? Si kaptennya itu yang cewek itu lupa Kaptennya si Sawa itu apa ngerasa ini tuh nggak bener gitu, nggak bener, terlalu apa namanya terlalu ambisius gitu. ambisius gitu, bener. Jadi ya itu di situ terjadi konflik batin. Itu yang serunya tuh itu si Decker tuh. Jadi setiap karakternya itu diekspos juga, nggak kayak Trigger. Sorry itu saya ya. Yang dimana Trigger itu aduh cuman fokus ceritanya itu si Kengo, si siapa? Yuna ya, Yuna. Itu ya, Si Yuna sama si satu lagi tuh siapa? si Akito ya. Akito. Sama si Akito udah 3 itu aja. Sisanya cuman jadi NPC gitu. NPC berjalan. Itu aja. Oh, itu padahal ada si Om yang yang dulunya di Gid itu cuman gitu doang. Gitu doang. Sama sisanya kan gitu doang, nggak ada yang lebih dalam lagi. Sejauh nonton tamat Decker kan emang enggak ya. Gak ada Trigger gak ada sih, gak ada episode itu. Ya itu sih Trigger emang fokusnya iya itu trio jadi ini sih trio God Select ngelawan trio God Dark Giant gitu. Bener sih. 3 lawan 3 ini. 2 cowok 1 cewek, 2 cowok 1 cewek. bener. Fokusnya itu doang sih. Jadi yang lain udahlah, yang lain cuman terabaikan. Ya sih ada satu lagi sih si Ignis. Oh iya. Si Ignis masih rada mending lah, masih rada ini. Jadi penopang cerita yang bagus si Ignis. Iya, bagus sih si Ignis. Jadi Ultraman Dark, Jadi Trigger Dark gitu. Bagus. Cuman ya sisanya aduh gitulah. Tapi alhamdulillah di Ultraman Decker ini semuanya terobati dengan yaitu mereka semua ini Gas Select ini punya porsinya masing-masing, ceritanya masing-masing. Ya, fokus utamanya. Untungnya. Dan berarti siapa sih yang belum tuh? Itu sih si apa? Si komandannya. Komandan yang belum ya? Belum ya? Cowoknya. Kita belum melihat nih ini episode khusus buat si komandan. Mudah-mudahan di antar episode selanjutnya diperlihatin. Semoga lah. Karena kayaknya seru juga ini mengulik si cerita si komandan ini dulunya gimana atau mungkin punya apa gitu kan. Kayaknya seru nih. Bener. Ya itulah episode 15 beneran keren banget, beneran salah satu episode terbaik di Decker. Setuju. Apa build up ceritanya dari episode 14 sampai 15 kerasa banget. Terus konfliknya juga dan gimana ya? Intensnya ketika ini sih episode 14 ketika muncul si Asakage pertama kali itu langsung berubah auranya tuh. Auranya tuh langsung apa nih langsung kayak dark banget lah. Bisa dilihat dari sudut angle kameranya yang kayak misteri gitu kan. Khas Ultraman gitu. Pas ada si Asakage lagi ini kan ton warnanya jadi rada berubah. Dark gitu. Iya, rada berubah jadi kayak udah mulai serius banget sih. Terus diliatin lah kesana makin ke akhir yaitu muncullah si Decker Asumi. Semakin kita tuh nonton apa ini wow itu semakin gila sih. Di situ dijelasin dan puncaknya di episode 15 ini gila sih, makin wow gitu. Keren lah beneran. Itu sih bener sih. Jadi emang ya semoga aja terjelaskan juga lah ini si Asakage ini gimana nih asal usulnya. Konflik-konfliknya. Karena emang Asakage ini dia kan di episode 15 masih hidup kan? Masih. Dan katanya si Decker Asumi ini dia bilang ke si Kanata si Asakage ini emang gak bakal diam gitu, bakal beraksi lagi gitu di episode ke depan dengan ciptaan gilanya. Dan mungkin kayaknya si Asakage ini punya wujud monsternya. Bener gak sih? Apakah? Karena kan alien dia alien gitu. Ya bener, karena dia ada wujud aliennya. Ya itu. Karena ketika dia ngebangkitin robot apa sih namanya tuh Terraphaser. Dia kan kayak punya kayak gitulah, kayak langsung wujud itulah.
kayak Oh iya, perubahannya. pas lagi di cockpitnya robotnya itu kan Iya. muncul ada sesuatu seperti bentuk di kepalanya tuh, Ah, membentuk kayak sesuatu garis-garis gitu. itu kayak ya mirip inilah, mirip si Ultraman Trigger tuh siapa sih? Apa? Si Trigger, si itu Trigger Dark si yang hostnya Trigger Dark itu. siapa sih? Aduh, tadi disebutin namanya. Kok pada lupa sih? Lupa. Mentang-mentang ini series yang gitu doang. Gitu doang sih. Aduh, siapa sih? Pokoknya itulah. Dia kan punya ini kan ketika mau berubah tuh ya ada momen-momen tertentu lah kayak guratan-guratan gitu. Berarti kan dia juga alien gitu lah, bukan manusia. Jadi emang si Asakage Emang juga alien. mungkin bisa jadi emang perwujudan alien yang emang punya wujud manusia gitu. Kayaknya ya. Jadi wah keren juga kalau misalkan si Asakage ini nanti di ending dia jadi monster gitu. Punya wujud alien dan jadi monster. Dan emang ada bahan juga sih emang si Asakage ini bakal jadi final boss gitu. Entah si Bisa Asakage jadi. nanti dia bisa berubah jadi Ultraman. Kalau misalkan Fake itu kan waktu itu Decker. ada di rumor kan fake Decker. Iya, bisa Fake jadi. Decker bisa jadi gitu kan. Karena kalau misalkan Ultraman Decker ini pengen ngambil referensi sama di originalnya yang dimana di originalnya itu kan Dyna itu ngelawan Fake Dyna. Bener gak sih? Benar. Nah kan mungkin bisa jadi diaplikasikan juga di Decker. Tapi who knows lah. Ya, Saat cara kan si Asakage itu kan profesor gitu kan, bisa membuat sesuatu lah Benar. yang gila gitu. dan justru malahan dia punya kepintaran yang emang melebihi manusia yang di bumi. Karena kan dia Tentu saja. dari masa depan iya dan dari planet lain juga iya gitu, bukan dari planet bumi. Jadi kecerdasan dia bukan main-main bisa dibilang gitu. Ya, Jadi emang ya kita menunggulah ini si Asakage endingnya bakal gimana. Apakah oh iya sih kalau gak salah si Asumi Decker ini dia ngomong ke si Kanata selamatkanlah si Asakage. Bener ya, gak sih? Ya, pas Nah, endingnya itu. ya mungkin bisa jadi ya Uno sih apakah si Asakage ini tobat kah mungkin atau Karena kan awalnya itu kan alien baik yang Tersakiti. alien yang jahat. Alien jahat yang terlahir dari orang baik yang orang baik tersakiti iya gitu kan. Jadi emang ya change-nya peluang untuk dia tobat juga ada gitu. Gak mungkin selamanya jahat. Kalau misalkan si Asumi Kanata ini jago ceramah no jutsu gitu. Jadi emang ada peluang. Jadi emang kita masih belum tahu lah ini akhirnya si Asakage gimana endingnya, apakah dia tobat dan mungkin tobatnya itu gini sih. Mungkin dia jadi Ultra Fake Decker gitu ya. Mungkin dia jadi Fake Decker atau jadi monster dan dia mungkin di akhir di ending si Fake Decker atau si Asakage ini bekerja sama dengan Kanata melawan Spear. Benar. Nah, bisa jadi. Jadi Gitu mungkin sih. ada sebuah percakapan antara Kanata dengan si Asakage. Agams, si Asakage gitu. Jadilah dia si Asakage mungkin nantinya akan Tobat gitu ya. pikirannya akan kembali ke jalan yang benar gitu. Dan dia paham dan sadar bahwa ternyata Spear inilah Mm-mm. kayak ya ancaman yang sesungguhnya gitu. Dia juga punya rasa bersalah karena dialah yang ngebawa Spear ini ke bumi gitu. Terus juga ada kalau gak salah ada rumor terkait Ultraman Dynas. Nah, itu udah beberapa waktu yang lalu ya. Udah lama banget itu. Itu kita masih belum tahu Ultraman Dynas ini siapa. Apakah Ultraman Dyna versi terbaru? Katanya sih gitu. Atau Ultraman Dyna yang Fake Decker yang namanya adalah Dynus. nah bisa jadi Ultraman Danus. Atau mungkin Ultraman yang akan muncul di movie-nya Decker. Ya, Nah bisa jadi gitu karena gimana ya? Ya mungkin Ultraman Dynas ini mungkin kayak Ultraman ya Fake Decker gitu ya kayaknya ya. Kayaknya gitu. Jadi namanya Ultraman Dynus. Tapi emang mungkin bisa jadi Ultraman baru
atau mungkin ya kita belum tahu. Atau kayak apa kalau di Trigger kan movie sama Nah. Evil 3. Nah, gitu Evil ya. Trigger. Ya, nah bisa gitu. jadi ini tuh versi jahatnya dari Decker. Ya bisa jadi. Bisa jadi. 10 episode yang tersisa dan masih ada banyak spekulasi yang terjadi, tapi yang jelas sih kayaknya emang babak terakhir ini udah dimulai di ya semenjak ini si Asumi Decker sama si Asakage. Ini udah kita tuh udah langsung dibuka dengan gerbang menuju babak akhir. Jadi emang konfliknya ini kayaknya emang gak jauh dari si orang-orang ini gitu. Ya. Si Asumi Decker sama si Asakage. Itu sih. Konfliknya tuh gak jauh penyelesaian si ini. Gitu. Kalau misalkan emang begitu, ada kemungkinan ya udah sih di ending kayaknya kita gak mungkin ngelihat Ultraman terbaru, atau mungkin ngelihat Ultraman baru tapi ngelihat Ultraman selain Decker, tapi ya itu si Ultraman Dyna gitu yang muncul ngebantu si Decker di babak ending akhir gitu. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang udah mendengarkan podcast atau obrolan bincang-bincang kami ya, AA dan Bang Andrew. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan mengenai bahasan kita, obrolan kita, ya silakan koreksi. Kalau misalkan kita punya salah, pasti sih ada banyak salahnya ya. Karena kita juga tadi sempat kebingungan bahas ini dan itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngasih koreksi tambahan juga, silakan lah ya di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu AA dan Bang Andrew pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.